Baik, di sini dengan saya Elsa Indriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Entity Relationship Diagram atau yang disebut dengan ERD. Menurut salah satu para ahli, Brady dan Lonham, tahun 2010, Entity Relationship Diagram atau yang disebut dengan ERD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi, biasanya oleh sistem analis dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. Sementara seolah-olah teknik diagram atau alat peraga memberikan dasar untuk desain database relasional yang mendasari sistem informasi yang dikembangkan. ERD bersama-sama dengan detail pendukung merupakan model data yang pada gilirannya digunakan sebagai spesifikasi untuk database. Dalam pembentukan ERD terdapat 3 komponen yang akan dibentuk, yaitu 1. Entitas. Pada pos sebelumnya mengenai basis data telah dijelaskan sedikit tentang pengertian entity atau yang disebut dengan entitas, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Pengertian lainnya menurut Brady dan Lonham tahun 2010, entitas adalah objek yang menarik di bidang organisasi yang dimodelkan. Contoh, mahasiswa, kartu, anggota perpustakaan atau KAP, dan buku. Hubungan, relasi atau relationship. Suatu hubungan adalah hubungan antara dua jenis entitas dan direpresentasikan dengan garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Contoh, mahasiswa mendaftar sebagai anggota perpustakaan atau KAP. Relasinya adalah mendaftar. 3. Atribut memberikan informasi dengan lebih rinci tentang jenis entitas. Atribut memiliki struktur internal berupa tipe data. Jenis-jenis atribut. Atribut key adalah salah satu gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau raw record dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. Contoh, nomor pokok mahasiswa, NPM, NIM, dan nomor pokok lainnya. 2. Atribut simpel. Atribut yang bernilai atomik tidak dapat dipecah atau dipilah lagi. Contoh, alamat, penerbit, tahun terbit, judul buku. Atribut multivalue. Nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu multivalue. Nilai dari atribut yang bersangkutan. Contoh, dari sebuah buku, yaitu terdapat beberapa pengarang. 4. Atribut komposit. Atribut komposit adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai sub-atribut. Contoh dari entitas nama yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. 5. Atribut derivatif. Atribut yang tidak harus disimpan dalam database EX, total, atau atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. Atribut ini dilambangkan dengan bentuk oval yang bergaris putus-putus. Derajat relasi atau kardinalitas rasio menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Di sini ada lambang notasi dan serta artinya. Ada entity, wax entity, relationship, identifying relationship. 5. Atribut. 6. Yang keenam, atribut primary key, atribut multivalue, atribut komposit, dan atribut derivatif yang terakhir. Di sini ada contoh entity relationship diagram pada penjualan Bukalapak online. Di sini ada nama penjual, email, nomor telepon, ID email, penjual, alamat. Terus ada selanjutnya menjual, ID barang, ID pembeli, nama barang, harga stok, ID pembeli, tanggal, detail pembeli, ID pembeli, nama pembeli, alamat, email. Berikut penjelasan saya mengenai
mengenai entity relationship diagram. Terima kasih.